Itu materi satu, saya bikin namanya dan tiga. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang P2. Jadi di sini untuk yang pertama dari kita adalah AI Player. Ini buat AI itu sendiri, ada evaluate line. Ini buat ngasih skor. Jadi skor awal ini kalau misalkan AI atau player itu masukin di board, nah itu bakal ada skornya. Kalau misalkan AI itu bakal satu, kalau kita lawan sebagai lawan itu satu. Nah, di sini kalau misalkan dua bidak isinya AI, bidak keduanya itu pas AI, kalau misalkan yang masuk AI, itu bakal ada dulunya, misalkan bidak yang satunya itu punya AI, maka skornya bakal 10. Kalau misalkan beda itu bakal 0, selainnya bakal satu. Dan ini skor buat isinya player. Kalau bidak kedua, kalau misalkan bidak keduanya dua-duanya itu ada di isi player, skornya bakal 10. LC itu bakal skornya 0 sama minus 1. Ini mempengaruhi. Dan yang ini skor bidak ketiganya. Yang misalkan apakah sederet itu LA, sederet apakah itu player, ini tuh buat mastiin AI-nya tuh ngambil langkah yang benar. Kalau misalkan kalau nanti minus 10, nanti AI bisa ngapain ngeblok tuh. Selanjutnya ini ada player minimax. Ini tuh kode-kode buat tingkat difficulty sama buat gimana AI itu bakal jalan. Yang pertama ini ada limit patterns-nya. Patterns-nya itu gimana? Disimpan biar AI-nya tuh lebih pintar. Terus ini ada tingkat difficulty-nya. Difficulty-nya ada easy, medium, sama hard. Di sini AI bakal nulis kolom langkahnya itu secara acak. Medium itu secara tragic medium. Yang hard itu pakai minimax algorithm. Dia random move, benar-benar math random. Dan dia bakal reset available movie-nya. Biasanya dia bakal jauh gitu. Dengan strategic medium, ini pakai kode yang lebih lumayan sedikit kita, tapi nggak separah buat yang minimax algoritmnya. Dan dia bakal selalu ngambil yang tengah dari medium, udah selalu ngambil yang tengah kalau misalkan yang tengah itu kosong. Nah, terus ini buat ngambil yang pojok juga kalau kosong, corner diagonal. Terus ini hitungnya minimax minimax one. Selanjutnya ini hash one, apakah oh ya, jadi untuk medium itu minimax move, tapi depth-nya masih satu. Dia pakai minimax juga tapi depth-nya satu, sedangkan kalau yang high itu depth-nya itu dua. Di sini ada ngelakuin adversely. Ini berdasarkan player alpha beta, ini buat ngecek score yang menguntungkan buat itu any score. Terus ini alpha beta buat menunjukin apakah ini itu bisa mengambil atau enggak. Ini base kolom, ini ngambilin kolom yang baik buat dia. Dari sini kalau misalkan score alpha ya itu lebih besar dari beta, itu bakal diupdate. Ini juga sama alpha beta bakal update dan bakal nyimpan base score buat dipakai sama AI. Jadi terus ini generic-nya buat dapetin moves apa yang bakal lakuin sama AI. Jadi ini magnetic lines berdasarkan kode yang evaluated yang atau yang diberikan. Dan selanjutnya ini ada board. Board ini ngeprint boardnya itu mau kayak gimana aja. Ini ada set background. Terus ini ada ini declarative detailnya. Terus ini reset cell-nya dari kondisi awal. Ini get cell, return cell-nya bisa dipakai nanti di kelas lain. Terus ini ada set nya. Ini tuh buat nentuin kata yang udah menang. Ini buat ngeset apakah yang menang false atau not. Kalau misalkan ini dicek, kalau misalkan yang menang itu berarti kelas menang, kalau ini false berarti menang. Dan selain dari itu bakal dianggap terus bermain, dan kalau misalkan dianggap selain dari itu lagi bakal dianggap draw kalau sekali. Terus ini buat ngepain komponen, buat yang awal-awalnya kalau grade berapa. Terus habis itu udah yang di south ini buat ngatur salesnya itu mau untuk jumlah berapa, kalau berapa, terus dianggap no seats. Terus ini paint grafiknya buat ngeprint langsung dan turun tangan. Oh ya, ini selection, jadi selection pick yang kayak gitu ini untuk memilih multiplayer atau versus computer. Nah ini bakal ngelakuin, ini nge-setup aja sih ukuran berapa, kalau lebih detail ini cuma nge-setup aja. Untuk logikanya ada di delay. Nah ini buat setup awal, ngapain awal. Ini is versus computer kalau misalkan apakah dia ngelakuin atau enggak berdasarkan tadi mode yang dipilih. Terus pengen difficulty. Nah ini buatnya, kalau misalkan English versus computer, maka dia bakal ngelakuin pemilihan dulu. Ngecek dulu AI player itu sebagai cross atau not. Terus current player selalu berdeklarasi sebagai cross dan playing. Ini default aja. Ini bisa setup layout. Terus buat layoutnya di posisi di mana. Nah, ini buat nulis siapa yang main. Ini versus computer. Kalau misalkan current player punya sleepnya, selain maka yours sama kompetitor ini lebih aja sih mau kayak gimana. Terus ini selalu cross friends kalau misalkan si player. Jadi setupnya. Ini set fontnya, warna labelnya, set teksturnya biar ada warnanya, dikasih warna jadi coklat, status panel dan lain sebagainya, ini setup aja. Jadi kita play game ini ada mouse listener-nya.
Nah, ini make AI ini nge delay biar kalau misalkan kita udah mencet yang pas lawan AI ini tuh main 1 detik kemudian nggak langsung instan dia main. Jadi AI main otomatis setelah players main. Ini kodenya. Jadi setelah dia 1.000 millisecond, dia bakal main dan ngelakuin metode-metode. Nah, ini update state, apakah udah menang, udah ditentukan menang atau belum. Dan kalau if it's versus komputer, kalau misalkan kelasnya menang dan itu player, maka you won. Kalau komputer, itu komputer won. Dan kalau misalkan kita yang menang, itu bakal win. Kalau komputer yang menang, suaranya bakal lose die. Dan kalau misalkan di itu player, mau kelas yang menang, mau NAF yang menang, itu bakal tetap sound win. Terus kalau misalkan is versus komputer, ini teksnya itu bisa saja juga yang NAF, buat kalau NAF yang NAF. Nah, yang ini tuh level selain dari pemenang, jadi chat satu siapa yang main, host turn, computer turn, class turn, not turn. Ini kalau kita bahas. Ada reply sama go to kembali ke homepage. Yang dari saya. Terima kasih. Pada titik itu, kami menambahkan fitur Select Mode, membuat difficulty level saat melawan komputer, dan menambahkan sound effect. Pada case ini, setelah pemain melewati welcome page, ada mode page. Itu page yang menampilkan pemain ingin mode bermain dengan komputer ataupun dua players. Pada page ini, pemain bisa memilih ingin mode yang mana. Lalu, jika pemain memilih mode two players, maka akan menuju langsung ke permainan. Namun, jika pemain memilih mode versus komputer, maka akan muncul difficulty level page ini. Jadi, kami menambahkan metode difficulty level untuk pemain yang bermain dengan komputer untuk memilih levelnya, yaitu ada yang easy, medium, dan hard. Lalu juga ada tombol atau button home. Jika misal pemain gak jadi deh main sama komputer, maunya two players, jadi bisa balik ke home, terus pilih mode yang two players. Lalu, selanjutnya, kami juga menambahkan sound effect. Jadi, ada sound effect-nya ada 4. Ada yang saat pemain mengklik, lalu ada juga saat jika seri itu ada juga sound effect-nya, lalu ada saat game over atau kalah, dan saat win. Jadi kami menambahkan sound effect untuk membuat pengalaman pemain dalam bermain itu lebih menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rival Samevano dengan NFP 072. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uh, tic-tac-toe, di mana nanti di tic-tac-toe ini tuh saya berkontribusi di bagian mana aja. Yang pertama itu ada di bagian custom welcome page. Di sini saya membuat welcome page-nya dan juga untuk jadi welcome page itu termasuk kayak cycle player nanti itu juga saya yang buat. Terus untuk selanjutnya itu ada AI player base dan AI player table lookup. Dan juga ini perubahan ketika selnya. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan custom welcome page ini. Jadi di custom welcome page ini tuh ada beberapa page yang dimana yang pertama itu ketika aplikasi dibuka itu akan muncul welcome page-nya. Ada ada play button-nya, ada untuk button untuk play dan juga ada untuk main OTO dan juga untuk main Sudoku. Terus ketika kita mencet play itu nanti akan em, lanjut ke apa difficulty selection-nya. Terus juga nanti akan ada mau main sama siapa, mau main sama berdua sama teman atau versus AI. Terus nanti juga ada select roll-nya. Nah, select roll ini tuh kayak pengen yang north atau yang cross gitu lah. Oke, jadi untuk kodenya mungkin di sini eh, eh, singkatnya itu kayak jadi untuk semuanya itu mungkin di sini tuh untuk kayak button-buttonnya itu mungkin akan ada eh, insert terlebih dahulu yang dimana kita akan menginsert gambarnya. Terus nanti juga untuk size-size button-nya itu juga nanti diatur apakah size-nya berapa, terus nanti letaknya di mana, terus nanti apakah bordernya juga apa namanya pakai border atau enggak itu juga akan diimplementasikan di kode di kelas ini. Bisa dilihat ini untuk ukurannya berapa, terus untuk bordernya apakah pakai bordernya apa enggak, ada bordernya enggak di samping-sampingnya. Terus juga ini untuk nge-insert gambar-gambar. Oke, terus untuk select roll player-nya itu sebenarnya sama aja. Jadi di sini mungkin select roll-nya itu yang kayak tadi saya bilang, kalau misalnya 0 dan X, bulat dan X, nah itu nanti di sini kodenya itu kayak ada size-nya, berapa ukurannya, terus nanti masukin gambar-gambarnya. Terus ya mungkin itu aja sih. Cuma ada tulisan select roll-nya segala macam.
Eh, terus lanjut ke kelas AI Player Role Base. Oke, di sini AI Player Role Base ini sebenarnya singkatnya kelas ini tuh adalah kelas supaya AI-nya itu mencari jalan yang dia bisa menang gitu lah intinya. Jadi di sini misalnya ada find winning move, terus ini juga kalau misalnya bisa di-block juga move kita kalau semisal emang kitanya bakal akan menang gitu. Terus di sini ada fork move itu kalau semisal itu move di mana kayak ada dua kemungkinan udah pasti menang gitu loh. Dua ke jalan untuk menang. Jadi kita sebagai musuh itu nggak ya udah pasti kalah gitu. Terus corner move dan side move itu kayak ngecek ngecek lah istilahnya apakah di corner di pojok-pojok itu udah keisi apa belum, kosong apa enggak. Terus side move selain di pojok itu udah keisi apa enggak. Mungkin itu sih untuk kode-kodenya ya, winning move itu jadi kodenya itu dia mencari lah, istilahnya, gimana caranya dia untuk menang gitu. Kayak ya, terus kalau semisal winning move itu dia nge apakah dengan dia melakukan move di find winning move itu apakah dia akan menang gitu. Terus kalau corner move itu dia ngecek apakah di corner-corner itu kosong, eee, ya kosong, terus, side move juga selain di corner-nya itu, apakah itu kosong. Oke, terus lanjut ke kelas AI Player Table Lookup. Jadi untuk AI Player Table Lookup ini sebenarnya kelasnya itu adalah si AI-nya itu istilahnya simulasi lah, istilahnya AI itu belajar. Jadi dia ngetes, mensimulasikan istilahnya langkah-langkah yang memiliki kemungkinan menang terbesar. Jadi supaya kayak dia river move-nya tuh biasanya kayak apa ya? Dia apakah dengan cara ini, cara satu, cara dua, cara tiga, cara empat itu disimulasiin sama dia sendiri. Nanti dicari apakah mana eh, langkah yang memiliki kemungkinan menang terbesar. Oke, mungkin itu sekian dari saya terkait dengan kode di tic-tac-toe ini. Nah, untuk TikTok ini buat saya ada di domain SM, di customer welcome page. Giliran Anda, dan dia bakal masuk ke welcome page-nya. Ini bisa di start Anda. Ini ada dua mode, basis komputer sama saya. Ini untuk basis komputer ada cross sama, kita pilih yang cross aja. Easy dulu. Nah, ini kita your turn, cross itu duluan, cross itu belakangan. Cross itu duluan, dan itu yang kedua. Jadi kita bentuk, kalau misalkan yang ini tuh komputer bener-bener dia acak dan dia nggak ngedeteksi sesuatu gitu. Ya, jadi kita bisa langsung tenang dengan mudah. Ya. Nah, kalau misalkan yang medium itu dia udah mulai bisa mendeteksi next move, nah dia bakal ngeblok kalau udah mulai dua. Cuma di medium ini ada satu cara berbenah, adalah seperti ini. Nah, ini kita berhasil menang melawan komputer di level yang medium. Jadi kita coba yang high, kita yakin yang sama medium tadi. Nah, dia bakal pilih sendiri option yang benar. Jadi, dan bisa kalau misalkan brown, jadi kedua kalah, lagi oke, ini phone. Terus kalau yang two player itu 2 lawan 2 aja basically. Dan tulisannya constant. Ini connect ke Sudoku, ada di sini. Itu bisa langsung ninggalin aja sebetulnya. Terus, tapi sayangnya di Sudoku nggak bisa balik ke homepage. Jadi dia hilang. Dan ini untuk hotelnya, boardnya itu berubah-ubah warnanya dan ini udah ngasih tahu legal moves atau moves yang bisa dilakuin. Jadi lebih baik untuk player untuk dia bisa kemana aja.
Iya, jadi back to home. Nah, itu aja untuk back to yang udah di-compare dengan Odeo dan sudah. Terima kasih.